Maka kalau kemudian kita sudah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui pula bahwa istighfar yang sempurna, minta ampun yang sempurna, taubat yang sempurna itu ada syarat-syaratnya. Taubat yang sempurna itu ada syarat-syaratnya. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi kalau kita mau istighfar, minta ampun kepada Allah, maka syarat pertama harus ikhlas. Jadi harus ikhlas. Sebab ikhlas ini merupakan syaratun fi kulli ibadatin. Syarat di setiap ibadah itu harus ikhlas. Artinya tidak boleh niatnya karena yang lain. Karena ada calon mertua, lalu rajin ibadah, berarti tidak ikhlas. Tidak enak sama tetangga, tidak ikhlas. Jadi tidak boleh bersekutu dengan yang lain. Betul-betul murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah melainkan untuk beribadah dengan ikhlas. Asyartus tsani, syarat yang kedua, an-nadam. Hendaknya menyesal. Jadi pada saat kita taubat, kita istighfar, pertama ikhlas, yang kedua kita menyesal atas perbuatan dosanya. Maka seorang yang melakukan maksiat kemudian dia bertobat kepada Allah, maka hendaknya menyesal dan tidak boleh bangga. Jangan ceritakan maksiatnya kepada orang lain. Karena tanda orang itu belum bertobat, itu bangga dengan maksiatnya dan menceritakan kepada orang lain. Wah, aku mbiyen nek meng nyolong kaya ngono kuwi kecil. Nah, berarti belum sempurna taubatnya karena masih bangga dengan aksi mencurinya. Atau apalagi misalnya, walah meng sak gelas we mabuk, aku mbiyen 3 botol. Maka berarti belum sempurna taubatnya karena masih bangga dengan maksiatnya yang lalu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka tidak usah diceritakan, tidak boleh bangga, tapi disesali. Mestinya kalau mengingatnya itu sedih, kalau mengingatnya itu malu, kalau mengingatnya itu menangis, bukan mengingatnya malah bangga. Itu tanda kesempurnaan taubat. Bapak dan saudara, yang berikutnya, syarat yang ketiga, harus berhenti dari maksiat. Jadi yang ditaubati tadi harus berhenti. Maka dikatakan taubat kalau maksiatnya sudah berhenti. Wa illa, dan jika belum berhenti, maka taubatnya belum sah. Jadi harus berhenti. Bapak dan saudara, di kitab ini sesungguhnya banyak ilustrasi mengenai masalah taubat, istilahnya maksiatnya berhenti. Tetapi kita lanjutkan ke syarat yang berikutnya karena masih ada 1 poin lagi. Syarat yang berikutnya itu adalah syarat yang keberapa? 4, asyartur rabi', hendaknya bertekad, al-azmu, punya azam, ala alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulang. Jadi dia berhenti dari maksiat dan punya tekad untuk tidak mengulang. Jadi kalau berhenti kemudian bertekad mau ngulang lagi, maka itu bukan taubat. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada seorang suami yang chattingan sama orang lain, ketahuan sama istrinya, lalu bilang taubat. Tapi kepikiran nanti kalau istri tidak ada mau chatting lagi, maka ini belum bertaubat karena masih punya tekad untuk mengulang. Jadi, atau seorang narapidana yang melakukan kejahatan lalu kemudian di LP sangat rajin beribadah dengan harapan nanti dapat remisi dan keluar bisa melakukan kejahatan lagi, maka ibadahnya tersebut berarti belum bertaubat. Kenapa? Karena punya tekad mau mengulang lagi kalau sudah keluar. Kenapa ibadah? Ben cepat metu misalnya. Jadi ini sudah menyalahi niat juga, sudah tidak ikhlas, kemudian sudah punya tekad ingin mengulang kejahatannya lagi.
Tapi kita tidak tahu tentang isi hati manusia. Ini hanya ilustrasi. Jadi banyak narapidana yang betul-betul bertobat dan betul-betul menjadi lebih baik. Maka apa yang saya sampaikan tadi hanya ilustrasi. Berikutnya, syarat yang kelima. Hendaknya bertobat tersebut antakunat taubata, hendaknya taubat itu pada saat waktu diterimanya taubat. Jadi taubat itu hendaknya antakunat taubatu, hendaknya taubat itu pada saat diterimanya taubat. Artinya ada pada saat taubat tidak diterima. Kapan saat taubat tidak diterima? Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu taubat sudah tidak diterima. Maka disebutkan innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yughurghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, meskipun sudah mengucapkan syahadat, maka tidak diterima. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu pada saat mati bersyahadat. Apa syahadatnya? Amantu kama amanat bihi Banu Israil. Ada yang menyebutkan pula amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Jadi pada saat dia detik-detik kematian, Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa alaihi salam dengan mengatakan amantu kama amanat bihi Banu Israil. Tetapi taubatnya tidak diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku selamatkan badanmu sebagai pelajaran bagi orang yang datang kemudian. Maka jasadnya Fir'aun diselamatkan agar kita mengambil pelajaran. Nah, taubat ojo nganti telat. Karena kalau sudah telat maka tidak diterima. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan walaisatit taubatu, dan bukanlah taubat itu lilladzina ya'malunas sayyi'at, kepada orang-orang yang melakukan satu perbuatan buruk kemudian pada saat ajal sudah hampir tiba, kemudian baru mengatakan ajal sudah tiba, baru mengatakan inni tubtul an. Karena kalau sudah nyawa sampai di tenggorokan maka sudah tidak disebut taubat lagi. Yang kedua, waktu taubat sudah berakhir pada saat matahari terbit dari arah barat. Man taba qabla an tatlu asy-syamsu mim maghribiha taballahu alaihi. Pada saat orang bertobat matahari terbit dari barat, maka taubatnya tidak diterima. Pada saat itu ketika matahari terbit dari barat, maka semua orang beriman. Tetapi la yang fa'u imanuha, maka imannya tidak bermanfaat. Kenapa imannya tidak bermanfaat? Karena pada saat dia bertobat, pada saat dia beramal soleh, matahari sudah terbit dari arah barat, maka waktunya sudah berakhir. Kecuali orang-orang yang bermanfaat itu min qablu, orang yang mereka sudah dari sebelumnya sudah beriman, maka amalnya masih diterima. Tapi kalau pada saat matahari terbit dari barat baru kemudian saya bertobat, maka tidak diterima. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, kalau berhubungan dengan hak adami, jadi kalau berhubungan dengan hak adami, maka ditambah syarat yang berikutnya. Apa? Mengganti, minta maaf dan seterusnya. Jadi kalau dulu pernah menyakiti ya minta maaf. Kalau pernah ngambil barangnya dikembalikan. Kalau pernah ngerasani, tahu ngerasani ya? Ghibah. Maka ya minta maaf. Jadi misalnya datang kepada seseorang, "Bu, mohon maaf, kemarin saya ghibah sama jenengan, kula rasani jenengan. Lah yang ngrasane piye jenengan kula matak-matake." Kacau mana. Wah ora rampung wah bonyok. Maka para ulama menyebutkan untuk kasus ghibah salah satu taubatnya adalah iringi dengan perbuatan baik. Karena kalau disampaikan mudaratnya lebih besar. Jadi kalau kemarin baru ngomong buruk begitu, tiba-tiba minta maaf, itu mudaratnya lebih besar. Maka caranya adalah iringi dengan perbuatan yang baik. Kalau kemarin bilang, "Wah, Bu ini pelit," sekarang bilang, "Bu ini lomo." Jadi diiringi dengan perbuatan yang baik. Kalau bilang sebelumnya,
wah ustadz ini cendik. Nah sekarang bilang ustadz ini dur. Itu penghinaan itu. Fitnah itu. Ya. Maksudnya dengan yang lebih baik, disampaikan yang baik, dan juga perbanyak sedekah. Baik, jadi kalau berkaitan dengan manusia seperti mengambil barangnya kembalikan, merusak barangnya perbaiki, dan lain-lain. Artinya selesaikan yang urusan hak adami, termasuk utang piutang lunasi. Inilah kesempurnaan taubat, kesempurnaan istighfar.